Jika memang ada dewa di dunia ini, di mata penduduk ibu kota Kekaisaran Tianshui, dewa ini adalah satu kata Raja Lu Yun. Lu Yun berdiri di tembok kota yang tinggi. Di luar tembok kota, ada puluhan ribu setan. Di dalam tembok kota, ada banyak sekali manusia yang siap bertarung sampai mati. Di mata semua orang, ibu kota suci Kekaisaran tidak dapat diganggu-gugat. Siapa kamu? Melihat wajah asing ini, pemimpin klan iblis mengerutkan kening dan bertanya dengan hati-hati. Karena dia menerima pesanan hari ini yang membuatnya gelisah. Raja Iblis mengeluarkan perintah, mengatakan bahwa jika Anda mendengar seseorang bernama Raja Tianzhen, Anda harus mengambil jalan memutar, dan Anda tidak boleh menyinggung Raja Tianzhen itu. Raja ini adalah Raja Kekaisaran Tianshui, Lu Yun berkata dengan keras. Apa kata Raja berdampingan? Apa Lu Yun? Aku belum pernah mendengarnya. Selama dia bukan Raja Surga, tidak apa-apa, kata pemimpin suku iblis tanpa menulis, pokoknya, kamu akan segera mati, manusia. Jenderal ini, atas perintah Raja Iblis Surgawi, ada di sini setelah mengambil alih Kekaisaran Tianshui dan melihatmu membuka gerbang kota, aku pasti takut dengan namaku umum. Tidak masalah. Melihatmu tampan, setelah aku mengambil alih Kekaisaran Tianshui, aku memperkenalkanmu kepada Tuan Muda kami. Sebagai Tuan Muda kami, mungkin jika Tuan Muda kami bahagia, kamu tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian dalam hidupmu. Lu Yun memandang Jenderal Iblis itu seolah-olah dia bodoh, dan berkata dengan suara yang dalam, bolehkah saya meninggalkan nama saya untuk Jenderal yang akan datang? Anjing Laut Iblis. Oke. Kalau begitu kamu bisa mati. Lu Yun menutup matanya dan berkata dengan tenang, sambil memegang pedang robek langit di tangannya, dia melompat ke bawah dan menghantam tanah dengan keras. Oke, Anda pasti pernah mendengar tentang reputasi Tuan Muda kami, kata Haidagou sambil tersenyum bangga, saya tidak mendengar apa yang baru saja Anda katakan. Ku bilang, suara Lu Yun sedikit merendah, kamu bisa mati. Dalam sekejap, angin menderu-deru dan awan berubah warna. Dengan Lu Yun sebagai pusatnya, tekanan mengerikan meletus. Lu Yun berjalan mendekati iblis itu selangkah demi selangkah, dan berkata sambil tersenyum jahat, iblis munafik, karena kamu berani datang, kamu semua bisa tinggal di sini hari ini. Haidagou berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan pemuda di depanku, tapi aura yang tiba-tiba keluar darinya benar-benar sangat menakutkan. Mati, Lu Yun berkata dengan ringan. Pedang merobek langit meledak dengan cahaya yang kuat, dan Lu Yun mengayunkan pedang merobek langit. Saya melihat energi pedang yang panjangnya hampir 100 kaki, bergegas menuju pasukan iblis. Evakuasi. Haidagou panik, tapi sudah terlambat. Setelah pasukan iblis merasakan energi besar dalam pedang ini, mereka merasa bahwa pemuda di depan mereka seperti iblis dari neraka. Waktu sepertinya telah berhenti. Kemanapun energi pedang lewat, terdengar ratapan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan iblis, yang terlihat bangga barusan, langsung ditelan oleh energi pedang. Hancurkan ribuan tentara dengan satu pedang. Kedua bersaudara Liu Dingtian di tembok kota begitu bersemangat hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Sangat kuat, setan di alam abadi emas itu seperti semut. Lu Yun benar-benar membunuh semua iblis dengan serangan pedang sederhana. Ini adalah pasukan yang terdiri dari puluhan ribu iblis. Persis seperti itu, seluruh pasukan dimusnahkan. Saat ini, Lu Yun sudah menjadi dewa di hati mereka. Kami menang, Liu Dingtian berkata dengan penuh semangat. Kami menang, teman-teman. Kami menang. Orang-orang di kota melihat punggung Lu Yun melalui gerbang kota, dan mereka semua menghela nafas lega dan menangis kegirangan. Mereka sudah bersiap bertarung sampai mati. Selama periode ini, mereka menghadapi kematian setiap menit dan setiap detik. Mereka putus asa, karena mereka tahu bahwa tidak ada bala bantuan dan penyelamat. Namun apa yang mereka lihat di depan mereka membuat mereka berharap lagi. Dalam waktu singkat, mayat ada di mana-mana, dan tidak ada yang selamat. Perang sederhana dan belum pernah terjadi sebelumnya berakhir seperti ini. Dan dalam sejarah Kekaisaran Tianshui, mitos lain muncul lagi. Liu Dingtian, Liu Lidi. Teriak Lu Yun Goldman. Keduanya melompat pada saat bersamaan dan berlutut di depan Lu Yun. Kekuatan Lu Yun benar-benar membuat mereka terkesan. Sisai, memanggil semua orang di ibu kota Kekaisaran untuk membangun kembali ibu kota Kekaisaran Tianshui. Sebelum Kaisar Tianshui kembali, semuanya akan diserahkan kepada kalian berdua, kata Lu Yun. Apa, Yang Mulia, bukankah dia sudah? Lu Yun berkata dengan tegas, Kaisar Tianshui belum mati, tetapi dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Ambillah token saya. Segera, saya akan mengirim seseorang untuk membantu Anda mendapatkan kembali wilayah yang hilang. Melihat token itu seperti melihat saya. Jika Anda berasal dari klan iblis, jika kamu melakukan kejahatan, kamu akan dibunuh. Liu Dingtian menangis, mengambil token itu dengan gemetar, dan berkata dalam-dalam, saya patuh. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, Lu Yun sudah menghilang. Saudaraku, apakah dia pangeran? Kata Liu Li dari samping. Liu Dingtian memandangi matahari terbenam di kejauhan, dengan kilatan kebencian di matanya, dapatkan kembali kekuatan kami, dapatkan kembali tanah yang hilang, dan usir iblis-iblis munafik ini keluar dari Kekaisaran Tianshui.
Saya merasakan kekuatannya. Iblis tidak lebih dari kita. Mengapa kita harus takut pada iblis? Kami, umat manusia, telah membawa segalanya dalam sejarah, jadi apa maksud ras iblis? Umat manusia kita juga memiliki tuan seperti pangeran. Kita juga bisa melakukannya. Ya, setelah bertahun-tahun terdiam, seseorang benar-benar perlu berdiri. Saudaraku, kami siap berangkat. Sebelum Yang Mulia kembali, kita harus mengusir iblis-iblis itu dari kekaisaran Tianshui kita. Sebagai perbandingan, situasi kerajaan Shenhuo jauh lebih baik. Lagi pula, dia menerima banyak koin emas dari Little Tot saat itu. Selain itu, terdapat penghalang kota kekaisaran Tianshui di tengah, dan kedua kerajaan memiliki hubungan dekat. Selama kekaisaran Tianshui tidak hancur, kekaisaran Shenhuo relatif aman. Selain itu, Luo Li adalah kaisar kerajaan api ilahi, dan iblis tidak akan menyerang kerajaan api ilahi dengan mudah. Lu Yun juga memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya sendiri. Sejak membuka Dao Star kelima, meski kemampuan Dao Star kelima belum ditampilkan, kini saya bisa tak terkalahkan meski menghadapi iblis besar seperti King Long. Dia yakin bahkan jika King Long menunjukkan wujud aslinya, dia mungkin bukan lawannya. Yang disebut alam hanyalah sebuah nama. Selama pertempuran melawan kekaisaran Tianshui, Lu Yun sepertinya merasakan kekuatan iman. Semangatnya juga meningkat secara signifikan. Jika awalnya jiwanya adalah lautan luas, kini jiwa Lu Yun adalah mata air yang mengalir dari pegunungan. Lebih tebal dan halus, pikiran Lu Yun muncul di bintang Dao keempat. Suara Long Da terdengar, "Saudara Lu Yun, anak anjing ini telah saya taklukkan." Melihat Hasiki yang tampak panik, Long Da berkata, "Anjing kecil, apakah kamu tergerak setelah mendengar ambisi saudara Lu Yun? Jangan berani bergerak, jangan berani bergerak." Tidak terkesan. Ayo saudara-saudara, nama Raja Tianzhen telah menyebar ke seluruh dunia spiritual. Baik itu iblis atau ras manusia, nama ini terukir dalam di benak mereka. Raja kehancuran surgawi yang legendaris ini sangat tegas dan tegas dalam tindakannya. Selain itu, tepat di bawah pengawasan Raja Iblis, pasukan dari klan iblis dikerahkan untuk mendukung kekaisaran Tianshui. Melihat hal ini, Raja Iblis tidak berani berkata apa-apa, karena takut Lu Yun, orang gila, akan melakukan sesuatu yang merepotkan lagi. Hanya dalam beberapa lusin hari, Lu Yun tidak hanya mengusir sebagian besar Jenderal Iblis dari dua kerajaan. Lu Yun, yang kembali ke klan Iblis, mengejutkan semua Raja Iblis. Tidak ada alasan lain, kekuatan uang itu maha kuasa. Raja Iblis, yang sudah khawatir, tidak menyangka Lu Yun benar-benar menyelesaikan krisis uang. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak harta yang dibawa kembali oleh Lu Yun. Namun wilayah 6 Raja Iblis, ditambah Sekte Yuntian, didukung oleh 1 miliar koin emas. Tuan Kaisar Iblis, apakah Anda akan menjarah dunia spiritual? Beberapa Raja Iblis tua memandang Kaisar Iblis yang baru naik dengan kaget. Ada begitu banyak harta karun ini. Ini benar-benar bisa memakan waktu lebih dari 10 tahun bagi seluruh klan Iblis. Banyak wilayah klan Iblis yang miskin juga telah memulai perdagangan pada saat ini, dan perkembangan ekonomi seluruh klan Iblis juga mulai aktif. Di dalam hati mereka, mereka telah sepenuhnya mengakui diri mereka sebagai Kaisar Iblis baru, Raja Tianzhao. Kekuatan iman, yang mendekati kekuatan jutaan monster, mengalir ke dalam jiwanya setiap hari. Kultivasi Lu Yun juga mulai meningkat secara bertahap. Dengan metode yang begitu bagus, tak heran iblis-iblis besar ini tidak banyak berlatih. Selama ia memenangkan hati dan pikiran masyarakat, kekuatannya akan meningkat. Dan sekarang Lu Yun lebih dari sekedar populer di kalangan masyarakat. Dia hanyalah penyelamat klan iblis. Agar tidak membuat orang curiga, Lu Yun hanya menjawab dengan tenang, "Saya baru saja mendapatkan kembali barang-barang milik klan iblis kita. Semua harta klan iblis kita dicuri oleh Suan Yuan Wuming dari klan iblis. Oleh karena itu, raja ini secara khusus pergi ke klan iblis dan ambil kembali harta kami." Setan besar ini hanya setengah mempercayai kata-kata ini, tapi itu tidak masalah. Selama klan iblis bisa berkembang, tidak masalah dari mana uang itu berasal. Setelah mendapat dukungan, klan iblis juga mulai menjadi gila. Serangan klan iblis awalnya luar biasa, tapi sekarang tampaknya jauh lebih lemah. Klan iblis saat ini seperti seekor ayam. Klan iblis telah dikalahkan satu demi satu baru-baru ini. Raja Tianzhen, kami benar-benar melihatmu kan? Jika itu orang lain, harta ini pasti tidak akan diambil. Kamu memang penyelamat. Kamu telah menyelamatkan klan iblis kami. Sekarang, selama perekonomian klan iblis kami mulai beredar, apa maksud setan-setan itu? King Long tua tertawa. Namun, Raja Tianzhen, saya ingin mengingatkan Anda. King Long tua berkata dengan serius, Anda harus menyembunyikan harta karun ini. Untungnya, naga jahat itu sedang mengasingkan diri sekarang. Jika naga jahat itu mengetahuinya, saya khawatir harta karun ini sepertinya kamu tidak akan bisa menyembunyikannya. Aman. Lu Yun tersenyum pahit di dalam hatinya. Ini adalah tabungan kakak Big Pao selama bertahun-tahun. Segera, Lu Yun dan beberapa Raja Iblis tua mencapai konsensus. Senior, saya tidak tahu banyak tentang perkembangan dan perekonomian klan monster kita. Memanfaatkan periode waktu ini,
saya ingin pergi ke dunia spiritual barat. Klan monster lebih bergantung pada Anda, para senior, tiba-tiba, dan beberapa Raja Iblis tua mengerutkan kening. Dunia spiritual barat, apa yang akan kamu lakukan di sana? Kami belum banyak berurusan dengan dunia spiritual barat. Hanya saja suku iblis kami melakukan perdagangan sederhana dengan dunia spiritual barat. Dunia spiritual barat sangat kacau, jika tidak ada yang penting, saya masih berharap Raja Tianxin tidak melakukan perjalanan jauh, kata Raja Iblis tua berekor 9. King Long tua juga berkata dengan tegas, ada banyak kekuatan di dunia spiritual barat, mereka berperang sepanjang tahun, dan mereka cukup memusuhi kami di dunia spiritual timur. Bukan berarti Anda, Raja Tianhan, tidak bisa pergilah, hanya saja kami mengkhawatirkan keselamatanmu. Senior, saya juga ahli di bidang spiritual. Ketika saya pergi ke alam spiritual barat dan bertemu dengan para guru, saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Tidak ada masalah untuk melarikan diri secara utuh. Anda tidak perlu khawatir tentang aku. Lu Yun berkata sambil tersenyum, aku akan pergi. Aku pergi ke dunia spiritual barat untuk mencari ibu baptisku dan mempunyai beberapa urusan pribadi. Mungkinkah seseorang akan membunuhku di dunia spiritual barat? Ini, King Long tua ragu-ragu sejenak, Raja Tianzhen, jika kamu telah memutuskan untuk pergi, tentu saja kami tidak dapat menghentikanmu. Kamu sendirian dan tidak terbiasa dengan tempat itu, jadi lebih baik biarkan Qin Jiwer menemanimu. Pergilah, Qin Jiwer tidak lemah, dia tidak hanya bisa melindungimu, tapi Qin Jiwer telah tinggal di dunia roh barat selama beberapa waktu sebelumnya, jadi akan jauh lebih nyaman bagimu dengan pendampingnya. Anda. Mendengar nama ini, Lu Yun bergidik. Dengan rubah betina itu. Mungkin suatu hari nanti saya akan diperas hingga kering. Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan cepat, mengerutkan kening dan bertanya, lupakan saja Qin Jiwer, saudari Jiwer juga punya urusan sendiri. Senior, apa yang istimewa dari dunia spiritual barat ini? Mungkinkah saya benar-benar bisa tidak pergi ke sana? Qin Xiang tua berekor 9 menghela nafas, Raja Tianzhen, karena kamu adalah Raja Iblis, tetapi kekuatanmu saat ini masih terlalu lemah. Jika kamu berada di dunia spiritual barat, dan sesuatu terjadi padamu, apa yang harus kami lakukan? Itu lebih baik menunggu para gangster. Saat naga itu keluar dari pengasingan, bagaimana kalau kamu pergi bersamanya? Tentu saja, Kakak Pao, berapa lama retret ini akan berlangsung? Faktanya, pilihan pertama Lu Yun adalah Long Dapao. Bersama dengan Long Dapao, mungkin dia juga bisa mencari harta karun di dunia spiritual barat, di barat 2 orang di dunia spiritual bisa mendapatkan banyak sedekah. Tetapi jika Anda membawa orang lain, Anda akan lebih dibatasi. Itulah yang sebenarnya. Qin Xiang berpikir sejenak dan berkata, ini akan memakan waktu setidaknya 5 atau 6 tahun, jika tidak lebih, mungkin 100 tahun. Engah, Lu Yun mengutuk dalam hatinya. Anda mungkin juga tidak mengatakan apapun. Di dunia spiritual barat, apakah ada sekte dari dunia spiritual timur kita, atau ras manusia dari dunia spiritual timur kita? Lu Yun bertanya. Qin Xiang mengangguk, pasti ada beberapa, dan ada banyak, tetapi ras dan sekte manusia itu tidak memiliki status tinggi di dunia spiritual barat, dan orang-orang di dunia spiritual barat memang munafik. Dibandingkan dengan sejarah perkembangan dunia-dunia spiritual timur kita, dunia spiritual barat dunia spiritual baru berkembang selama 1000 tahun, dan sebagian besar dipelajari dari dunia spiritual timur kita. Tetapi orang-orang di alam roh barat itu hanya suka membunuh keledai. Oleh karena itu, kami memiliki aturan di alam roh timur dan barat. Kecuali untuk berdagang, orang-orang dari kedua alam spiritual tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Apakah klan iblis kita memiliki diplomasi perdagangan dengan dunia spiritual barat? Lu Yun bertanya. King Long tua menyela, iya, hal-hal ini bukan tanggung jawab kami, orang tua. Siapa yang bertanggung jawab? Lu Yun bertanya. Qin Xiang terkekeh, putrikulah yang bertanggung jawab atas perdagangan antara klan iblis dan dunia spiritual di barat. Qin Jiwer. Lu Yun terkejut dan bertanya dengan keras. Qin Xiang tersenyum, tepat sekali. Apa yang akan terjadi jika aku pergi ke dunia spiritual barat sebagai kaisar iblis? Lu Yun bertanya dengan cemberut. Qin Xiang menjawab, kecuali ada sesuatu yang penting, orang-orang di dunia roh barat pasti tidak akan mengizinkan kita memasuki wilayah mereka. Untuk sesaat, Lu Yun terjerat. Lu Yun sendiri ingin membawa Ye Qingcheng dan yang lainnya ke dunia spiritual barat, tidak hanya untuk berkeliling dan bersantai, tetapi juga untuk memperdalam hubungan mereka bersama. Namun dari apa yang dikatakan Qin Xiang, sepertinya situasi di dunia spiritual barat adalah tidak optimis. Lalu mengapa Tuan Tianyun bisa pergi? Lu Yun bertanya. Beberapa Raja Iblis tersenyum pahit pada saat yang sama, dan Qin Xiang berkata tanpa daya, ini berbeda, ini berbeda. Di dunia spiritual ini, tidak ada yang bisa menghentikan Tuan Wushuang kemanapun dia ingin pergi. Terlebih lagi, saudara Tianyun sendiri memiliki darah dari meski begitu, naga ilahi barat, jika dia tidak mengikuti Master Sekte Wushuang, saudara Tianyun tidak akan berani pergi ke dunia spiritual barat dengan mudah. Baiklah, ayo masukkan aku ke dalam karavan, dan aku bisa pergi ke dunia roh barat dengan karavan. Lu Yun berkata dengan ringan, hal kecil ini seharusnya tidak merepotkan, kan?
Qin Xiang berkata dengan cepat, Raja Tianzhen, biarkan aku pergi bersamamu. Jika ada bahaya, aku bisa melindungimu. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berpikir sendiri. Orang tua, bolehkah saya mengetahui apa yang Anda pikirkan? Apakah menurut Anda ketika putri Anda dan saya kembali dari perjalanan ini, Anda akan memiliki seorang cucu? Bagaimana saya bisa membiarkan Anda sukses? Tidak perlu, tolong bantu aku membuat pengaturan, senior, dan berangkat hari ini. Lu Yun menjawab dengan tenang. Qin Xiang sedikit kecewa dan menghela nafas, oke. Melihat Lu Yun telah mengambil keputusan, Raja Iblis tua itu tidak banyak bicara. Lu Yun juga tahu di dalam hatinya bahwa secara alami ada banyak guru di dunia spiritual di barat. Setidaknya, harus ada seseorang yang bisa menghadapinya. Lagi pula, ada master alam roh bumi di dunia spiritual timur, dan pasti ada master di alam spiritual barat juga. Kali ini saya pergi ke dunia spiritual barat, tanpa alasan lain selain mencari petunjuk tentang ayah saya. Menurut Little Todd, selama ia menemukan ayahnya, banyak masalah yang akan terselesaikan, karena saat ini terlalu banyak pertanyaan yang membuatnya bingung. Adapun perdagangan antara klan iblis dan dunia spiritual di barat berada di Gunung Wuliang. Kristal misterius Gunung Wuliang sangat dicintai oleh para bangsawan dunia spiritual barat dan juga merupakan sumber pendapatan penting bagi klan iblis. Meskipun Longda dan naga lainnya tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap Haki, pada saat ini, Haki patuh padanya, yang juga menghemat banyak usahanya. Selama 17 tahun, Lu Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan jika dia merasa sedih, dia bisa mengeluarkan air mata. Ini bukan hanya penindasan garis keturunan, tetapi juga metode naga seperti Longda. Alam spiritual barat berjarak ratusan ribu mil dari klan monster, dan itu juga merupakan jalur air. Lu Yun yang tak berdaya hanya bisa mengandalkan feri ini untuk naik perahu ke alam spiritual barat. Karena Ye Qingcheng adalah reinkarnasi dari peri timur, ada beberapa pantangan untuk pergi ke barat. Luo Li sedang membantunya menangani sekte Yuntian saat ini, jadi Lu Yun tidak mengganggu mereka berdua. Dan setelah Liu Yaner bertarung dengannya selama 3 hari 3 malam, dia sebenarnya mulai mundur, jadi perjalanan ke dunia spiritual barat terasa agak membosankan. Saudara Suke, setelah kita selesai memindahkan 2 kotak barang yang tersisa, kita bisa berangkat. Lu Yun memindahkan barang di tangannya dan mengangguk. Nama pria ini adalah Li Si, dia adalah kepala pekerja karavan, dan dia diatur secara khusus oleh Qin Jewer. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Lu Yun secara khusus mengubah penampilannya, mengubah namanya menjadi Suke, berpura-pura menjadi manusia yang bekerja di klan iblis, dan mengikuti karavan ke depan. Ras manusia saat ini, selama mereka tiba di wilayah klan iblis, akan memiliki pekerjaannya sendiri. Tanpa masalah dari klan iblis, umat manusia akan segera menjadi satu di wilayah klan iblis melakukan kuli, tapi itu lebih baik daripada orang yang mengembara. Hidup jauh lebih baik. Saudara Suke, meskipun perjalanan ini memakan waktu lama, kami juga telah mempersiapkan banyak hal baik, sehingga perjalanan ini tidak akan membosankan. Li Si berkeringat banyak di geladak dan berkata sambil tersenyum, terima kasih bagi Raja Tian Yan, di bawah pemerintahan Raja Tianzhen, tidak hanya tidak ada penghalang antara kita manusia dan klan iblis, tapi kita juga hidup bahagia bersama. Istriku iblis. Tidak, dia baru saja melahirkan seorang anak. Aku akan menghasilkan lebih banyak uang. Saat aku kembali dari dunia roh barat, istriku akan melahirkan. Li Si berkata sambil tersenyum bangga. Kalau begitu, selamat pertama untuk saudara Li. Lu Yun tersenyum, saya ingin tahu dari mana saudara Li sebelumnya. Li Si tersenyum dan berkata, keluarga saya telah berasal dari Kekaisaran Shenhuo selama beberapa generasi. Pada saat itu, perang sedang kacau dan iblis menyerbu. Saya adalah satu-satunya yang tersisa di keluarga kami. Itu juga karena keluarga kami telah melakukan hal yang sama, perdagangan karavan. Secara kebetulan, kami datang ke keluarga iblis dan mendapatkan pekerjaan. Tetapi, Li Si memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Suke, saya mendengar bahwa ada seorang pahlawan hebat di Kekaisaran Shenhuo kita pada waktu itu, juga bernama Suke. Anda sebenarnya memiliki nama yang sama. Namun, pahlawan hebat itu seharusnya sudah tidak ada lagi, jika tidak, mengapa iblis begitu sombong? Hei, hanya saja keluargaku terlalu jauh dari ibu kota Kekaisaran dan berada di lokasi terpencil. Aku sangat ingin melihat pahlawan hebat itu beraksi. Saat Li Si berbicara, ekspresinya sedikit sedih. Lu Yun menjawab, saya juga pernah mendengar bahwa dia bisa memiliki nama yang sama dengan orang besar seperti itu. Saya belum pernah melihatnya. Saya pasti sangat senang jika dia tahu bahwa dia adalah pahlawan besar di hati semua orang, bukan? Lupakan saja, jangan sebutkan hal-hal menyedihkan itu. Ayo bersiap-siap. Ayo kita minum dan aku akan memperkenalkanmu pada beberapa teman lagi. Li Si berkata, setelah beberapa hari ini, aku khawatir itu menang tidak akan damai. Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mengatakan itu? Li Si tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu takut, Saudara Suke, ini adalah jalur laut, dan akan ada banyak ras alien di laut sepanjang jalan. Tidak perlu khawatir tentang ras alien itu. Hanya saja ada sekelompok alien yang berkeliaran di laut sepanjang tahun. Bajak laut,
selama kamu bisa melewati daerah itu, kamu akan baik-baik saja. Beberapa bajak laut cukup bagus. Selama mereka membayar sejumlah biaya, mereka akan dibebaskan. Saya khawatir akan ada orang-orang merepotkan seperti itu. Lisi menepuk bahu Lu Yun, saudara Suke, jangan khawatir, kakak tertuamu dan aku, beberapa hari pertama baru saja membuat terobosan dan sudah menjadi master tingkat Sein. Bajak laut biasa bukan tandinganku. Selanjutnya, di kapal kami, termasuk saya, ada 3 master tingkat suci dan 4 master tingkat dewa. Sejauh ini, kami belum mengalami kecelakaan apapun. Guk guk guk, Hasiki tiba-tiba berteriak. Saudara Suke, apakah ini anjing yang kamu pelihara? Lisi bertanya, anjing yang besar sekali. Lu Yun tersenyum, benar, saya terbiasa mengembara, jadi saya membawanya secara khusus. Saudara Suke sungguh manis. Saya khawatir saya tidak akan punya apa-apa untuk dimakan saat itu. Ini seharusnya cukup untuk beberapa kali makan. Dalam beberapa hari terakhir, Lu Yun juga memiliki pemahaman sederhana tentang perdagangan klan iblis. Pada dasarnya, mereka mengambil suanjing dari Gunung Wuliang, menjualnya di dermaga dunia spiritual barat, dan kemudian membawa kembali beberapa pakaian, benih, dan segala macam barang berantakan dari dunia spiritual barat. Meski perjalanannya jauh, namun pendapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Jumlah karavannya tidak banyak, tetapi setiap kapal relatif damai, dan tidak ada persaingan yang jahat. Meskipun mereka semua adalah teman sebaya, mereka juga akan saling mendukung. Di malam hari, semua kapal terang benderang, dan semua orang minum anggur, makan daging, dan menyanyikan lagu-lagu. Rasanya tidak terlalu membosankan sepanjang perjalanan. Sebagian besar pekerja di kapal ini adalah manusia. Mereka tidak pernah menyangka bisa memiliki kehidupan yang begitu damai setelah jatuhnya tanah air mereka. Dalam hati, mereka hanya berterima kasih kepada satu orang, dan itu adalah Raja Tianzhen. Monster dan manusia harus saling eksklusif. Namun Raja Tianzhen mulai menyadari kesetaraan antara ras iblis dan ras manusia. Biarkan mereka memiliki harapan untuk hidup lagi di klan monster. Tahukah kamu bahwa Kaisar Iblis baru dari klan iblis, Raja Tianzhen, adalah kita manusia. Raja Tianzhen jelas bukan manusia. Dia adalah dewa, dewa yang datang untuk menyelamatkan ras iblis dan umat manusia. Hei, sejujurnya, aku cukup beruntung bisa bertemu Raja Tian sekali. Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang menoleh. Kapan? Seperti apa rupa Raja Tianzhen? Apakah dia kuat? 300 tahun yang lalu, ketika saya lahir, Raja Tianzhen memeluk saya. Saat itu saya tahu bahwa dia istimewa. Berhentilah membual, aku bahkan mengatakan Raja Tianzhen adalah leluhurku. Semua orang tertawa terbahak-bahak, semua orang mengatakan sesuatu kepadaku, klan iblis dan manusia bahagia bersama, seolah-olah mereka adalah teman lama selama bertahun-tahun. Dan sekarang, di kapal lain, Song Ba duduk di geladak dengan sedih, menggosok pakaian di tangannya, memandangi klan iblis yang sedang minum dan makan daging, dan berkata dengan marah, jika ayahku tidak memintaku untuk menyembunyikan kultivasiku dan menghindari menimbulkan masalah, aku pasti akan membunuhmu monster rendahan dan manusia bodoh ini. Jika Anda ingin pergi dari dunia spiritual timur ke dunia spiritual barat, cara termudah adalah dengan menyelinap ke karavan di Gunung Wuliang. Song Ba telah memikirkannya selama beberapa hari berturut-turut, dan dia tidak tahu caranya untuk menyelinap ke karavan. Karena sekarang, setiap ras manusia di Monster Aceh memiliki token identitas, tapi Song Ba tidak memilikinya. Yang lebih buruk lagi adalah tidak peduli seberapa keras dia menekan kultivasinya, hari itu, dia benar-benar bertemu Qin Jewer di Gunung Wuliang. Sekilas Qin Jewer mengenali Song Ba sebagai klan iblis. Meskipun klan iblis memiliki banyak orang, di dalam wilayah klan iblis, semua klan iblis yang kalah dijadikan tahanan. Mungkin setan-setan ini punya kegunaan lain. Misalnya, penjahit Wu memberikan kontribusi besar pada klan monster. Qin Jewer, yang sedang belajar berbisnis, segera mendapatkan ide bagus. Setan-setan ini memiliki terlalu banyak pemikiran dan jelas merupakan bahaya tersembunyi di klan iblis. Jumlah mereka terlalu besar. Beberapa iblis yang dapat berperan dapat bertahan di klan iblis sebagai pekerja jangka panjang. Jika jumlah orang-orang ini bertambah, entah apa yang akan terjadi. Tapi sekeras apapun aku membunuh, aku tidak bisa menyelesaikan semuanya. Setan tumbuh sangat cepat, seperti daun bawang, membunuh satu demi satu. Lebih baik menjual iblis tak berguna ini. Ya, mekanisme perbudakan di dunia spiritual barat sudah sangat matang. Demikian pula, semua orang membenci setan. Pada saat itu, karena Lu Yun belum membawa bayinya kembali, Qin Jewer mendapatkan ide bagus untuk pengembangan klan iblis. Yang terpenting adalah harga setan-setan ini sangat tinggi. Awalnya, Qin Jewer memilih sekelompok setan perempuan yang tampan, tetapi respon pasar di dunia spiritual barat tidak terlalu baik. Sebaliknya, harga setan laki-laki meningkat. Dalam kata-kata dunia spiritual barat, Xuan Yuan Wuming, Tuan Muda Klan Iblis, telah mencapai kesepakatan dengan mereka mengenai aspek budaya tertentu. Oleh karena itu, Raja Iblis Ekor 9 yang terkenal melakukan hal seperti itu. Song Ba tidak pernah menyangka dia akan dijual. Untuk amannya,
Raja Iblis ekor 9 telah menyegel semua budidaya iblis yang dijual. Dia menggosok pakaian di tangannya dengan kuat dan menariknya. Wajah Songba langsung menjadi pucat. Sialan, kamu bahkan tidak bisa mencuci pakaianmu. Apakah kalian para iblis begitu tidak berguna? Pria besar itu mengutuk, mungkinkah kalian para iblis laki-laki memikirkan hal itu setiap hari? Bah, itu menjijikkan. Jangan hentikan aku akan menghajarnya. Saat dia berbicara, tinju yang tak terhitung jumlahnya mengenai Songba. Beberapa orang yang menyaksikan kemeriahan itu berkata dengan tergesa-gesa, hati-hati saat memukul, jangan memukul muka, dan jangan memukul bagian-bagian yang penting, jika tidak maka tidak akan mudah menerimanya ketika saatnya tiba. Setelah selesai, ingatlah untuk katakan halo, dan aku akan melakukannya. Saya tidak tahu apakah orang ini bisa melakukannya dengan benar. Kumpulan setan terakhir yang dijual sepertinya telah dihabiskan oleh orang lain. Beberapa investor mengatakan harganya terlalu tinggi. Songba menahan rasa sakitnya, dengan air mata berlinang, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Demi iblis dan ayahku, aku menanggungnya. Jika saatnya tiba, aku pasti akan membuatmu tampil cantik. Mengapa saya tidak mengorbankan tubuh saya untuk setan? Ayah, kenapa kamu tidak membiarkan Suan Yuan Wuming melakukan ini? Bukankah itu benar? Lu Yun, yang sedang minum, memandang Li Si dan bertanya, Saudara Li, apa yang terjadi dengan perahu di seberang? Mengapa orang-orang terus berteriak? Apakah ada yang salah? Li Si menggelengkan kepalanya, mengambil gelas anggur, dan tertawa dan berkata, Saudara Suke, tidak apa-apa. Kamu hanya perlu membiasakannya di masa depan. Mungkin budak iblis buta yang membuatnya tidak bahagia. Sangat biasa dipukuli. Petik 2. Tidak apa-apa, Saudara Suke. Setelah mereka selesai bertarung nanti, jika kamu ingin mengalahkan iblis-iblis itu juga, aku akan menyapanya dan kita akan pergi berlatih tinju juga. Iblis, mengapa ada setan di kapal mereka? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemunculan setan pasti membuat Lu Yun merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah bisnis baru yang diluncurkan oleh Raja Iblis ekor 9. Menjual iblis ke dunia spiritual barat dapat memberimu banyak uang. Orang-orang ini sangat berharga di dunia spiritual barat. Li Si hanya bisa menghela nafas. Lu Yun segera mengacungkan jempol pada Qin Jewer di dalam hatinya. Benar saja, sangatlah tepat membiarkan Qin Jewer bertanggung jawab atas perdagangan. Klan iblis memang lebih kejam dari yang lain. Jika itu orang lain, saya khawatir mereka tidak akan memikirkan ide seperti itu, bukan? Apakah masih ada operasi seperti itu? Mungkinkah kita juga ikut serta? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Si dan yang lainnya mengangguk, dan Li Si berkata, tentu saja, tetapi tidak ada setan laki-laki di kapal kita. Dalam perjalanan kita, ada setan perempuan di kapal. Saudara Suke, setelah kamu selesai minum, saya akan mengantarmu untuk melihat. Jika ada klan iblis wanita yang tidak berharga seperti itu, kamu juga bisa melampiaskannya, yang akan menyelamatkanmu dari kebosanan sepanjang jalan. Li Si menunjukkan senyuman yang dipahami semua pria dan berkata kepada Lu Yun. Saudara Li, ini tidak perlu. Sejujurnya, saya sudah memiliki keluarga. Lu Yun tersenyum canggung, lagi pula, saya tidak tertarik pada klan iblis. Saya datang ke sini untuk menghidupi keluarga saya. Kamu sudah punya keluarga, mungkinkah kamu juga wanita dari klan iblis? Li Si bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Yun tersenyum pahit, jika waktunya tiba, saat kita kembali, biarkan saudara-saudaramu memasak beberapa hidangan, dan kita bisa minum sedikit. Baiklah, Saudara Suke, saya juga ingat ini. Suamiku, suamiku, seorang wanita bergegas menuju Lu Yun dengan gila. Pakaian compang camping wanita itu dan suaranya yang menyenangkan sangat kontras dengan perubahan wajahnya. Kulit gelapnya ditutupi bintik-bintik tebal. Lu Yun tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat wanita itu datang ke arahnya. Wanita ini jelek sejak lahir, dan ada bau busuk dari hidupnya. Wanita itu langsung melompat ke pelukan Lu Yun dan berbicara dengan masuk akal. Suamiku, kenapa kamu meninggalkan keluarga budak dan tinggal di rumah? Keluargaku mengkhawatirkanmu dan diam-diam mengikutiku ke perahu. Suamiku, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan melayanimu dengan baik. Kamu tidak boleh meninggalkanku sendirian di rumah. Saya merasa kasihan pada wanita yang menangis begitu keras, tetapi dia terlalu jelek. Li Si dan yang lainnya mengerutkan kening, tetapi tetap tersenyum dan berkata, ini adalah adik laki-laki dan perempuan saya. Saudara Suke, lihat adik laki-laki dan perempuan saya. Aku datang ke sini untuk bekerja di kapal hanya untukmu. Tampaknya hubungan kalian seharusnya cukup baik. Wanita itu memutar matanya, dan sebelum Lu Yun dapat berbicara, dia berkata, Saudara Li, bagaimana kalau wanita kecil itu menuangkan anggur dan menari untuk menghiburmu? Li Si tiba-tiba terkejut dan berkata dengan cepat, tidak, saudara-saudari, kamu mengalami hari yang berat. Kamu harus pergi dan istirahat dengan Saudara Suke dulu. Suamiku, jangan marah, aku sangat merindukanmu. Lu Yun tetap diam, sementara wanita itu berkata kepada Lu Yun dengan ekspresi panik. Lu Yun mengangguk dengan tenang,
menunjukkan ekspresi yang dimengerti semua pria, dan tersenyum pada Li Si dan yang lainnya. Baiklah, saudara Li, kalau begitu adiknya pergi dulu, hehe. Begitu dia selesai berbicara, Lu Yun meremas wanita itu dengan tangannya yang besar. Meskipun wanita ini terlihat sangat jelek, dia memiliki sentuhan yang cukup bagus. Ditangkap oleh Lu Yun seperti ini, wanita itu tiba-tiba menjadi waspada dan menatap ke arah Lu Yun. Melihat Lu Yun dan wanita itu pergi, Li Si menghela nafas, hei, sepertinya saudara laki-laki Suke dan istrinya adalah cinta sejati. Biarkan saudara laki-laki Suke beristirahat hari ini. Kita akan bertemu lagi setelah istirahat sejenak. Mungkin kita berdua akan bertemu lagi menghabiskan malam bersama. Ada begitu banyak kebisingan, anggap saja kita tidak tahu apa-apa di malam hari. Sayang sekali, kakak Suke sangat tampan, bagaimana dia bisa menemukan wanita seperti itu? Orang lain juga tertawa terbahak-bahak. Ruang tunggu di kapal tidak besar, hanya sekitar 4-5 meter persegi, dengan tempat tidur kecil dan meja, di ruangan yang penuh sesak, mau tidak mau dua orang akan bersentuhan fisik. Wanita itu tanpa sadar melangkah mundur, tapi tersandung ke tempat tidur. Dia memandang Lu Yun dengan sedikit ngeri dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Bukankah kamu istriku? Kamu terus memanggilku suami. Kamu sudah lama tidak bertemu denganku. Tentu saja kita harus melakukan sesuatu. Lu Yun tersenyum pada wanita itu dengan tatapan tidak senonoh di wajahnya, dan berjalan selangkah demi selangkah memek ketat. Hei, Nona, aku sangat merindukanmu. Lu Yun, aku terlihat seperti ini, dan kamu masih memiliki pikiran jahat tentangku. Kamu lebih buruk dari binatang buas. Wanita itu mengutuk dengan marah, dan kemudian berkata, tolong lakukan, paling buruk, kamu akan ditekan oleh hantu. Kamu menyebutku binatang buas. Kamu sendiri yang membawanya ke rumahmu. Jika aku tidak menginginkannya, aku akan lebih buruk dari binatang buas. Lu Yun terkekeh, menggosok tangannya, berjalan ke arah wanita itu, dan menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan enteng, meskipun kamu ingin menggunakan bau busuk untuk menutupi bau badanmu, namun wangi badan tidak bisa menutupinya sama sekali. Ayo, coba kulihat, wanita cantik mana yang layak menghabiskan malam yang baik bersamaku. Kata Lu Yun, dan sepasang tangan besar hendak meraih wanita itu. Dan detik berikutnya, kilatan cahaya pedang melintas, dan sebilah pisau tajam muncul di leher Lu Yun. Lu Yun bertanya dengan tenang sambil tersenyum aneh, apa? Menurutmu hal kecil ini tidak dapat mengancamku, bukan? Dugu Piaoling. Ekspresi wanita itu berubah, bagaimana kamu tahu itu aku, Tuan Putri? Lu Yun mendorong pisau tajam dugu yang melayang dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum, karena, aku lebih tahu darimu. Aku bisa mengenali tubuh istriku dan wangi tubuhnya tidak peduli bagaimana kamu menutupinya. Dugu Piaoling duduk, memutar matanya ke arah Lu Yun, dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu seekor anjing? Katakan padaku, apa tujuanmu bersembunyi diam-diam di kapal? Putri tertua dari klan iblis. Lu Yun sudah menebak identitas wanita ini dan tidak panik sama sekali, mungkinkah kamu hanya mengingini milikku? Tubuh. Ia terus menunggu untuk melihat apa yang ingin dilakukan Dugu Piaoling, namun setelah beberapa hari, Dugu Piaoling tidak melakukan apapun selain melakukan pekerjaan serabutan di kapal. Tanpa diduga, Dugu Piaoling akan membantunya. Bah, kamu manusia kotor, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Aku pergi ke dunia roh barat untuk beberapa urusan pribadi, dan kebetulan bertemu denganmu, kata Dugu Piaoling dengan ekspresi main-main. Temui aku, kamu dan aku telah mengubah nafas kita, dan kamu benar-benar bisa merasakannya. Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya. Dugu Piaoling menjawab dengan tenang, tubuh dan jiwa di tubuhku ini terkait erat denganmu. Jika bukan karena ini, aku benar-benar tidak akan mengenalimu dengan metodemu. Begitu, Lu Yun mengangguk, menghilangkan keraguannya. Jika itu orang lain, dia pasti tidak akan bisa mengenalinya, tapi Ye Qingcheng pasti bisa mengenalinya. Oke, kenapa kamu tidak keluar? Dugu Piaoling menatap Lu Yun dengan jijik, bibiku akan istirahat. Keluar, di mana aku harus keluar? Ini ruang tungguku, dan kamu terus mengatakan itu istriku. Sekarang setelah aku pergi, bukankah itu akan membuat orang curiga? Lu Yun tersenyum misterius, lagi pula, kamu sudah menjadi dengan cara ini, aku tidak membencimu, tapi kamu tetap membenciku. Dugu Piaoling berpikir sejenak dan berkata, oke, kamu tidur di lantai dan saya tidur di tempat tidur. Tidur, apakah kamu pikir kamu bisa tidur? Lu Yun berkata dengan dingin, katakan padaku, apa yang kamu iblis lakukan di dunia spiritual barat? Sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kamu masih ingin membunuhku? Jangan lupa, tubuh ini milik Ye Qingcheng. Kata Dugu Piaoling dengan percaya diri. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Aku kasihan padamu sebelum terlambat, Lu Yun berkata sambil tersenyum, tapi kamu bisa menghindari mata Raja Iblis ekor 9, dan kamu punya beberapa trik. Lu Yun, sebaiknya kamu tidak bertindak gegabah. Aku dapat memberitahumu bahwa aku pergi ke dunia spiritual barat hanya untuk menemukan tubuh fisikku. Selama aku menemukan tubuh fisikku, bagaimana jika aku mengembalikan tubuh ini kepadamu? Kata Dugu Piaoling.